الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم سيد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan salat Jumat siang hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan semua nikmat-nikmat tersebut dan yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang terkait dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha meneladani beliau, menghidupkan dan mengikuti sunnahnya, sehingga kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan adalah tentang tugas ibadah kaum profesional. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesional itu berkaitan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Artinya seorang disebut profesional ketika dia memiliki profesi tertentu yang keahliannya di bidang profesi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dia juga mendapatkan imbalan dari profesinya tersebut. Sedangkan
ibadah, kata yang juga tertera pada tema khutbah kita pada siang hari ini, biasanya digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama, ibadah dalam arti khusus, yaitu ritual yang berkaitan langsung dengan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salat, puasa, haji dan sebagainya. Sedangkan makna ibadah yang kedua adalah ibadah dalam pengertian yang jauh lebih luas, yaitu setiap aktivitas seorang muslim yang dimaksudkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja yang dimaksud dengan ibadah dalam tema khutbah kita saat ini adalah ibadah dalam pengertian umum. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hidup di dunia ini di dalam rangka memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat ke-61, Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menumbuh kembangkan kalian dari bumi dan memerintahkan kalian untuk memakmurkannya. Dari dua ayat tersebut tersirat bahwa beribadah adalah visi hidup manusia dan memakmurkan bumi adalah misi hidupnya. Artinya siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita, kita wajib memiliki visi hidup beribadah dan membawa misi mulia memakmurkan bumi dengan profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana seorang profesional menjalankan misi memakmurkan bumi dengan visi ibadahnya. Tentunya yang pertama, ketika kita berbicara ibadah, maka modal dasarnya atau syarat utamanya agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu asasu qabulil amal, kata para ulama. Iman adalah dasar yang menjadi pondasi atau syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, amal mereka sebaik apapun adalah bagaikan fata morgana, disangka air padahal tidak ada apa-apanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Dan orang-orang kafir, amal-amal baik mereka yang mereka anggap baik kasarabin, bagaikan fata morgana, biqi'atin, di padang yang datar, di padang pasir atau di tempat mendatar yang panas. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'an, orang-orang yang kehausan melihatnya seperti ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a,
tetapi ketika dia mendatanginya ternyata tidak ada apa-apa di situ. Begitulah gambaran amal orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Atau bagaikan orang yang bekerja kepada seseorang tetapi meminta imbalan kepada orang lain. Tidak mungkin. Orang yang beribadah kepada selain Allah atau kepada Tuhan-Tuhan yang menjadi tandingan Allah yang sebetulnya bukanlah Tuhan, tidak mungkin dapat meminta ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu pertama kali agar kita bisa mengemban tugas beribadah sebagai kaum profesional, kita perlu menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menghadirkan pengawasan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar pengawasan atasan atau auditor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kisah seorang anak gembala di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab menemui seorang anak gembala yang menggembalakan kambing milik tuannya. Lalu Umar mengatakan, "Wahai anak gembala, bagaimana jika kamu menjual saja kepada kami 1 atau 2 ekor kambing yang sedang kamu gembalakan?" Kata anak gembala tersebut, "Kambing-kambing ini bukan milik saya, milik tuan saya, milik majikan saya." Kata Umar, "Kalau engkau jual 1 atau 2 ekor, lalu kamu katakan bahwa kambing yang kamu jual itu bilang saja kepada tuanmu dimakan serigala, selesai urusan." Dia tidak melihat. Lalu anak gembala itu mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Umar terharu dengan jawaban sang anak gembala ini. Lalu dia mendatangi majikannya, dibebaskan dari status sebagai budak menjadi orang yang merdeka. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita dapat menjalankan tugas ibadah sebagai kaum profesional, hadirkan selalu niat utama menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam menghadapi tugas yang penuh dengan tantangan dan godaan. Mengapa niat? Agar kita tidak mengorbankan visi ibadah kita demi keuntungan duniawi yang haram. Sekali lagi, agar kita tidak mengorbankan visi ibadah kita demi keuntungan duniawi yang haram. Juga karena niat adalah salah satu syarat agar aktivitas kita yang mubah dan bukan ibadah ritual menjadi bernilai ibadah. Makan minum kita bernilai ibadah jika kita niatkan agar fisik kita sehat untuk taat kepada Allah. Menandatangani kontrak kerja bernilai ibadah jika kita niatkan untuk taat kepada Allah yang memerintahkan kita menafkahi diri dan keluarga serta membantu yang memerlukan, dan seterusnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bekerja dengan budaya kerja yang baik agar mendapatkan produktivitas kerja yang optimal. Sebab tepat waktu, memenuhi janji, menaati aturan, pelayanan publik yang baik, manajemen yang rapi dan lain-lain adalah bagian dari profesionalitas kerja seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Akhrajahu Abu Ya'la wa Tabarani, haditsun sahih. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian bekerja, ia bekerja dengan itqan. Apa yang dimaksud dengan itqan? Para ulama mengatakan arti itqan adalah bekerja penuh keahlian dengan etos kerja dan budaya kerja yang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Yang keempat, menjauhi cara-cara bekerja yang diharamkan Allah taala seperti korupsi dengan berbagai bentuk dan macamnya, membuat peraturan yang menyusahkan orang lain atau memudahkan orang lain berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saling membantu dalam kemaksiatan atau menutupi penggelapan dan seterusnya. Ini adalah cara-cara bekerja yang diharamkan oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita saling menolong atau saling membantu dalam masalah ini. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah karunia Allah yang diberikan kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagian kebahagiaanmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika poin yang pertama sampai ketiga adalah poin berbuat baik, maka yang keempat adalah larangan kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang terakhir, yang kelima, marilah kita berusaha untuk beribadah sebagai kaum profesional dengan mensyukuri nikmat bekerja dan penghasilan kerja dengan cara menjalankan kewajiban hablum minallah maupun hablum minan nas, dengan tetap menjaga salat, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua jika masih ada maupun yang telah wafat, mencintai anak dan istri dengan membimbing mereka kepada ridha dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur seorang kaya raya tidak cukup hanya dengan salat duha, tetapi tidak menunaikan zakat hartanya sesuai aturan syariat. Syukur seorang kaya raya adalah ketika lingkungannya merasakan manfaat kekayaannya. Syukur seorang yang berilmu bukan hanya dengan salat tahajud, tetapi ia pelit dengan ilmunya, sama sekali tidak mau membagi ilmunya kecuali dengan tarif yang ia tentukan. Syukur seorang yang berilmu ketika lingkungannya merasakan manfaat ilmunya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada amal soleh, kepada syukur kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, menambah nikmat-nikmatnya kepada kita karena kita bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر